Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di My Channel 20. Pada kali ini akan menginformasikan tentang umroh dan haji. Adapun beritanya kami ambil dari situs Kementerian Agama Republik Indonesia. Nahwa pasti valid. Namun sebelumnya kami ucapkan thank you, syukran, jazakumullah khairan katsiran bagi mereka yang telah subscribe, like, share, komen, dan juga menghidupkan loncengnya pada channel ini. Antrian Malaysia 141 tahun, Indonesia 43 tahun, ini persamaan dan perbedaan haji kedua negara. Mekah PHU, warga Indonesia lebih beruntung dari Malaysia karena masa tunggu haji paling lama 43 tahun untuk kuota 100% atau 86 tahun untuk kuota 50%. Di Malaysia 141 tahun masa tunggu kalau kuota 50%. Seperti tahun ini masa tunggu bisa hampir 300 tahun sejak Dato' Sri Syekh Saleh Syed Abdurrahman, Ketua Rombongan Haji Tabung Haji Malaysia, Kamis 21 Juli 2022. Pernyataan Syekh Saleh Syed Abdurrahman ini disampaikan ketika memimpin rombongan tim haji Malaysia berdialog dengan tim haji Indonesia di PPIH Daerah Kerja Mekah. Tahun ini Malaysia memberangkatkan 14.600 jemaah, sedang Indonesia 100.051 jemaah. Jika kuota normal, jemaah yang diberangkatkan dari Malaysia sebanyak 31.000, Indonesia lebih dari 200.000. Selain karena kuota terbatas, lamanya waktu tunggu di Malaysia juga karena aturan ketat yang diterapkan di negara itu. Malaysia misalnya melarang penderita penyakit tertentu berangkat haji, bahkan obesitas atau kegemukan juga menjadi salah satu syarat yang pantang dilanggar. Ada aturan Body Mass Index BMI, dihitung 40 ke atas tidak boleh berangkat, 35 sampai 40 kalau punya penyakit bawaan juga tidak dibenarkan berangkat, ujarnya. BMI adalah cara menghitung berat badan ideal berdasarkan tinggi dan berat badan dengan menggunakan rumus tertentu. Selain obesitas, calon jemaah yang memiliki penyakit bawaan seperti kencing manis dan darah tinggi yang tidak terkontrol juga dilarang berangkat. Proses pemeriksaan kesehatan juga dilakukan hingga 2 kali, selain juga pemeriksaan PCR terkait COVID-19. Ini yang membuat kita tidak ada jemaah yang sakit. Alhamdulillah, jemaah datang sehat, urusan ibadah haji juga mudah. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang jalan lambat, ujarnya. Untuk tahun ini, jumlah jemaah haji asal Malaysia yang meninggal di Arab Saudi juga hanya 1 jemaah, itu pun meninggal sebelum puncak haji. Tiap tahun, kata dia, pemerintah Malaysia mengumpulkan pada ahli kesehatan untuk rumuskan penyakit bawaan apa saja yang dilarang bagi jemaah haji. Sebelum bulan puasa, kita sudah kumpulkan pakar kesehatan, mereka merumuskan dan kita tinggal jalankan untuk kriteria jemaah seperti apa, kata dia. Sama dengan Indonesia, Malaysia tahun ini juga menerapkan batasan usia jemaah haji adalah 65 tahun. Protokol kesehatan antisipasi COVID-19 juga diterapkan dengan melakukan PCR bagi seluruh jamaah sebelum berangkat ke Arab Saudi. Sama dengan Indonesia, para jamaah juga diberangkatkan sebagian menggunakan Saudi Arabia Airlines dan sebagian menggunakan Malaysia Airlines. Sebagian jemaah Malaysia saat ini juga telah dipulangkan ke tanah air mereka. Ada sedikit perbedaan antara Malaysia dan Indonesia. Jemaah Indonesia mendapatkan program Arba'in, yakni 140 waktu berjamaah Nabawi Madinah. Kalau Malaysia, program ini sudah dihapuskan dengan alasan sunnah dan untuk efisiensi waktu.
Sudah 10 tahun Arbain kita hilangkan dari buku panduan haji di Malaysia, ujarnya. Menurut Syekh Saleh Syed Abdurrahman, aturan ketat ini sebenarnya juga banyak tentang Malaysia, namun untuk tahun ini mereka menekankan aturan kesehatan karena masih masa pandemi. Dalam kesempatan ini, pihak tanggung haji Malaysia memuji tim haji Indonesia dengan jumlah jemaah lebih 3 kali lipat. Tugas haji Indonesia bisa melayani dengan baik. Selain itu, tim haji Malaysia juga memuji kesiagaan tim kesehatan haji Indonesia yang menyiagakan beberapa ambulan khusus jemaah, utamanya saat sampai wukuf. Hal ini belum bisa dilakukan Malaysia. Sementara itu, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak RI Ilman Latif mengatakan secara umum pelaksanaan haji di Indonesia dan Malaysia sama. Untuk waktu tunggu, Indonesia lebih beruntung karena mendapatkan kuota lebih besar. Hanya di Indonesia, aturan untuk jemaah tidak bisa seketat Malaysia. Kami di Indonesia tidak bisa menuangkan kalau berat badan pun ditentukan, ujar Ilman Latif. Dalam kesempatan ini, kedua pihak sepakat untuk terus menjalin kerjasama dan saling tukar pendapat demi pelaksanaan haji yang lebih baik. Kedua pihak juga sepakat untuk minta kepada kerajaan Saudi Arabia menambah jumlah kuota haji dan disertai penambahan fasilitas khususnya selama puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Baik Indonesia maupun Malaysia juga akan minta Arab Saudi mengurangi biaya masyair yang dinilai memberatkan jamaah. Kami Indonesia dan Malaysia memperbincangkan prosesi tahun ini, bertukar pikiran dan saling mendapatkan informasi terkait layanan umum dan layanan kesehatan. Ini bukan pertemuan terakhir. Kami akan terus menjalin kerjasama, tutur Ilman. Intinya adalah Indonesia dan Malaysia beda di dalam tata cara peraturan yang diterapkan oleh negara masing-masing. Oleh karena itu, Indonesia lebih banyak pastinya penduduknya yang bisa diberangkatkan untuk haji pada tahun ini, sedangkan Malaysia hanya diberangkatkan kurang lebih yaitu kurang dari yang ditetapkan yang disamakan dengan Indonesia. Pada intinya inilah perbedaan dan persamaan pelaksanaan haji dan umroh antara negara Malaysia dan negara Indonesia. Karena otomatis negara Indonesia lebih banyak penduduknya daripada negara Malaysia, maka tentunya kuota Indonesia lebih banyak dan kuota Malaysia lebih sedikit. Maka bisa digambarkan bagaimana perbedaan jauhnya antara kuota jatah dari Saudi Arabia untuk Malaysia dan kuota jatah dari Arab Saudi untuk Indonesia. Yang mana dalam berita tersebut dikabarkan bahwasanya di Malaysia 141 tahun masa tunggu itu 50% jika diberangkatkan, sedangkan di Indonesia hanya beberapa tahun saja. Kurang lebih Indonesia pada kali ini ada kemungkinan sampai 80 tahunan daftar tunggunya. Demikian info yang kami dapatkan, semoga bermanfaat. Thanks for watching. Syukran ala musyadatikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.